Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Akhirnya, H-1 menjelang Idul Fitri, Lebaran. Tidak terasa ya, sudah sampai hari terakhir Mimin menemani teman-teman. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah juga bersama Mimin dari sebelum puasa, dan akhirnya ini hari terakhir puasa. Mimin sangat senang sebenarnya. Sangat-sangat senang Mimin ucapkan terima kasih ya. Semoga kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Mimin doakan selalu kepada semua teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 47. Gue harap lo bisa bahagia sama hidup baru lo, ujar Nurma. Gue juga maunya kayak gitu, balas laki. Cynthia mengalihkan pembicaraan. Kenapa lo bisa gampang banget ketemu Alika? Tanyanya penasaran. Takdir emang mau gue ketemu sama dia, sautnya sambil terkekeh. Serius Ki? Cynthia mendelik. Tadinya gue kesana tuh mau ketemu sama teman kuliah gue sebelum dia tugas keluar kota. Ternyata dia itu adik iparnya Lika, terang laki. Adiknya Pak Ustadz, Nurma memastikan. Iya, gue aja selama kenal sama si Semi baru tahu kalau dia adik ipar mantan pacar gue. Wah, dunia emang sempit banget ya, celetuk Cynthia. Takdir memang sepertinya ingin mempertemukan kedua orang itu agar laki bisa menyelesaikan kisah masa lalunya yang belum usai. Hanya dari pihak laki saja yang belum usai, karena Alika sendiri sudah lama melupakan laki. Bahkan beberapa bulan setelah menikah dengan Syafiq, ia sudah jatuh hati pada suaminya sendiri. Allah memang maha membolak-balikan hati manusia. Dengan begitu mudahnya, Alika yang awalnya menolak, sekarang menjadi bucin dan pencemburu. Tidak suka melihat suaminya ditatap kagum oleh wanita lain. Rasanya takut, bahkan ada di hati Alika, karena memiliki suami yang nyaris sempurna seperti Syafiq. Takut jika ada wanita yang lebih darinya mendekati Syafiq. Syafiq juga manusia biasa, yang tentunya bisa saja tergoda. Tapi Syafiq begitu pintar untuk menjaga pandangannya. Meskipun sebenarnya banyak juga di luaran sana wanita yang cantik, tapi di mata Syafiq hanya Alika yang paling cantik karena ia selalu menundukkan pandangan dan hanya melihat sang istri saja. Gue merasa tenang karena Lika dapat suami yang baik. Umur bukan penentuan. Gue lihat suaminya juga cinta banget sama Lika, tutur laki. Udah, jangan ditanya lagi. Mereka berdua itu emang udah saling cinta banget. Nggak bisa satu sama lain itu berjauhan. Kalau Pak Ustadz emang dari dulu juga baik. Saking baiknya, banyak yang mau jadi istri keduanya. Papar Cynthia. Mata laki membulat sempurna. Masa sih? Iya, tapi Pak Ustadz itu emang setia sama Lika. Padahal lo tahu sendiri gimana barbarnya dia itu kan. Tapi emang sabar banget lo ngadepin Lika, tambah Nurma. Mereka tahu karena Alika banyak bercerita. Tapi tentu yang diceritakan olehnya hanya hal baik soal suaminya. Karena bagi Alika, seperti tidak ada satupun yang buruk di matanya soal Syafiq. Bukannya tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi semua keburukan itu. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Itulah fitrah manusia. Melakukan kesalahan memang kekurangan manusia. Namun setelah melakukan kesalahan, hendaknya kita langsung bertaubat dan memohon ampunan. Tapi terkadang kala, kita malah juga menceritakan permasalahan yang bisa dibilang sebagai aib.
kepada orang lain untuk menemukan solusi. Islam melarang jika kita membuka atau menceritakan aib sendiri setelah Allah menutupinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al-mujahirin, yaitu semisal ada seorang lelaki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, 'Wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek ini dan itu.' Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutupi aibnya. Lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim nomor 2990. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani rahimahullah mengatakan, al-mujahirin adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sesekali Mas pasrah digerepeh-gerepeh, celetuk Syafiq sambil terkekeh. Jarinya masih mengolesi obat di pundak sang istri. "Ih, kesannya aku itu kayak cewek apaan gitu," sahut Alika. "Enggak apa-apa, kamu kan istri Mas. Mas juga suka kok kalau digituin," ungkapnya dengan berbisik sambil menahan tawa agar tidak pecah. Melihat wajah Alika yang sudah memerah, sangat lucu di mata Syafiq. "Mas, kok kamu ngomong selalu menjurus gitu sih?" selidik Alika. "Kenapa emang? Salah ya?" Sebelah alis Syafiq terangkat. "Nggak salah sih, cuman aku ngeri aja," ucapnya. "Kok ngeri sih?" tanya Syafiq lalu membereskan kotak obat. Ia berjongkok di hadapan sang istri. "Ngeri aja kalau bayangin nanti Mas jadi orang yang hyperseks," tuturnya. Syafiq tertawa mendengar itu. "Kenapa kamu mikir sampai ke situ? Mas kan cuma ngomong biasa aja sayang." Ia menangkup pipi sang istri dengan lembut. "Bisa aja kan dari omongan terus berlanjut ke tindakan. Soalnya aku sering denger tuh banyak cowok yang hyper, katanya bikin ngeri." Beginilah Alika, ia terkadang masih mendengar apa yang orang lain bicarakan. Sudah bersuami, anak 3, usianya juga sudah lewat masa remaja, tapi tetap saja seperti ini. Hal wajar sebenarnya, karena seseorang tidak bisa dirubah dengan begitu mudahnya. Alika termasuk wanita yang dipaksa dewasa oleh keadaan, karena sebelum usianya menginjak 20 tahun, ia sudah harus merawat 2 bayinya. Bahkan saat kedua anaknya kembar, belum genap berusia 1 tahun, ia sudah hamil lagi. Hamil dan juga mengurus 2 orang anak. Bisa dibayangkan rasanya seperti apa? Meskipun tidak langsung dan tidak sepenuhnya mengurus kedua anaknya, tapi tetap saja ia tetap harus berperan sebagai ibu yang baik. Tidak hanya berperan sebagai ibu, tapi juga berperan sebagai istri untuk Syafiq. "Mau nyobain gak?" goda Syafiq. Dahi Alika berkerut. "Nyobain apa?" "Praktek. Gimana rasanya kalau Mas jadi hyper?" ujarnya. Ia hanya ingin menggoda, tidak benar-benar akan melakukannya. Alika langsung cemberut. "Gak mau, aku takut. Awas aja kalau berani." Syafiq mendekatkan wajahnya, membuat Alika semakin gugup. Wanita itu semakin memundurkan wajahnya, dan kini malah terjatuh di atas ranjang. Bukannya membantu, tapi Syafiq malah semakin mendekati. Alika menahan dada suaminya agar diberikan jarak. "Mas," lirik Alika. "Kenapa? Aku gak tahan.
Mendengar itu, Syafiq semakin mengikis jarak di antara mereka. "Aku pengen pipis," seruhnya. Syafiq lalu menjauh dan membiarkan istrinya bangkit dan berlari ke kamar mandi. Melihat tingkah Alika membuat Syafiq terkikik geli. Tidak lama, Alika keluar dari kamar mandi, tapi Syafiq sudah tidak ada di sana. Ternyata lelaki itu berdiri di balkon sambil menerima telepon. Merasa masih lapar karena tadi hanya makan sedikit, Alika turun untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Sengaja ia makan sedikit agar tidak berlama-lama berada dekat dengan kedua lelaki yang mengaguminya itu. Mungkin jika wanita lain yang ada di posisi Alika, pasti mereka akan senang karena dikelilingi lelaki tampan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Sampai berjumpa di hari raya. Bye.